Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel pengalamanku pada pagi menjelang siang ini. Saya coba kembali membagikan pengalaman saya tentang kesehatan. Pada satu masa, tepatnya pada tahun 2005, saya dilanda suatu penyakit yang namanya penyakit gula. Karena mungkin pengaruh dari bangkutan ekonomi saya, kebetulan 2005 awal ekonomi saya terpuruk sebagai seorang pedagang atau bisnis, terpuruk. 2005 pertengahan saya mengalami gejala kurang nyaman di diri. Kemudian ditanya-tanya, coba dicek ke rumah sakit, ternyata saya kena gula. 2005 pertengahan saya mulai kena gula. 2006-2007 penyakit saya makin bertambah, keadaan saya makin parah, gampang capek, gampang letih, pagi-pagi bangun pun badan nggak nyaman, kerja itu nggak bisa terpaksa, haus, sering pipis. Pengalaman itu saya rasakan berapa tahun-tahun. Singkat cerita, sembuhnya saya itu sekitar 2017. Berapa tahun itu? Lebih kurang 12 tahun saya mengalami yang namanya sakit gula. Alhamdulillah, sekarang saya sembuh total. Kesembuhan saya inilah yang saya coba bagikan sama kawan-kawan. Pengalaman saya ini, bagaimana cara saya melakukan pengobatan kesehatan tentang gula selama ini yang saya lakukan. Karena saya tahu bahwa penyakit gula sampai saat ini saya belum pernah mendengar. Yang saya tahu, saya di lingkungan saya dan teman-teman saya yang sakit gula belum ada yang sembuh sampai saat ini. Ada yang malah lewat, yang baru dari sebelum saya dia sakit gula atau sesudah saya dia sakit gula, ada yang lewat, rata-rata membawa kematian. Kalau memang ajal itu di tangan Tuhan, tetapi belum saya melihat orang yang sembuh dari sakit gula. Dan alhamdulillah, saya karena satu keyakinan saya tanamkan diri saya bahwa setiap penyakit itu ada penyembuhannya, setiap penyakit ada obatnya. Makanya saya alhamdulillah terbukti sampai saat ini. 2005 saya kena sakit gula, sampai 2017 sekarang alhamdulillah sembuh total. Artinya nggak ada lagi mantang apapun yang saya makan tentang yang namanya kandungan gula. Kalau dulu ada terganggu, ada terlarang, ada terhalang. Awalnya saya kena sakit gula 2005 pertengahan. Kemudian saya coba mencari obat, apakah itu dari apotek atau alami. Yang saya tahu perubahan saya nggak ada. Saya lebih dominan waktu itu mencari obat yang sifatnya yang udah siap, kayak di apotek atau di rumah sakit. Kenyataan kesehatan saya makin hari makin memburuk. Badan saya makin mulai berkurang, berat saya makin mulai menurun, rasa badan saya makin kurang nyaman. Bahkan udah lebih 5 tahun waktu itu, sekitar tahun 28 tahun lamanya, saya udah mulai kena kolesterol, asam urat, darah tinggi saya sempat 180, kolesterol saya sempat 300 lebih, 320. Kemudian asam urat saya pernah 11. Kemudian karena saya satu keyakinan yang pernah saya terasakan, saya tanamkan di jiwa saya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Waktu itu saya coba periksa diri saya, analisa diri saya, kesalahan apa yang pernah saya lakukan. Yang jelas saya bertobat. Saya bertobat di segala dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Apakah kesalahan dosa itu pernah saya lakukan yang saya rasakan, yang saya tahu, yang tidak saya tahu, atau yang saya lupa? Saya bertobat kembali dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Di samping itu saya coba belajar mencari ilmu herbal dan mencari ilmu terapi kemana-mana. Alhamdulillah dalam perjalanan saya ketemu dengan herbal yang namanya, sebelum itu kalau boleh saya ceritakan, sebelum itu segala herbal yang siap saji saya sudah melakukan. Biaya saya dari tahun 2005 sampai 2008, 4 tahun lebih lah, itu 5 juta per bulan untuk beli obat yang namanya untuk gula aja. Kemudian sekitar 2009 saya ketemu dengan obat yang sangat murah, yaitu teh kayu gaharu. Teh kayu gaharu waktu itu masih ingat saya, 25.000 satu kotak saya beli. Beberapa kotak, sekitar 10 kotak habis sama saya, terputuslah hubungan saya dengan tempat membelinya. Di dalam perjalanan itulah kebetulan saya menanam kayu gaharu di belakang rumah. Saya coba olah kayu gaharu yang saya tanam. Rasanya manfaatnya khasiatnya sama, nggak jauh beda.
Saya melakukan minum air kayu gaharu yang saya jadikan teh. Saya lakukan itu, saya rutinkan itu selama 2 tahun. Kenapa selama 2 tahun? 2 tahun 2 bulan saya melakukannya. Kenapa saya lakukan selama 2 tahun? Karena saya dapat informasi dari kedokteran bahwa setiap orang yang sakit gula lebih dari 5 tahun itu gangguan organ tubuhnya yang vital sudah mulai terganggu. Apakah itu jantung, ginjal, liver, atau gangguan yang lain, mata dan lain sebagainya sudah mulai terganggu. Terutama untuk menyembuhkan gangguan vital yang tadi kayak jantung, liver, dan ginjal, itu makan waktu 2 tahun dengan herbal. Dia bisa disembuhkan dengan herbal, minimal 2 tahun kita rutinkan meminum herbal yang bisa mengatasi itu. Selama 2 tahun 2 bulan saya minum air teh ini, saya lakukan. Saya tidak bosan. Saya selalu membawa minum ini dengan pakai termos stainless. Bagaimana cara pemakaiannya? Cara pemakaian saya, daun kayu gaharu yang saya ambil, saya jemur, kemudian saya ambil 1 genggam, mungkin lebih kurang sekitar 40 lembar. Saya rebus kadang-kadang. Setelah saya rebus, saya masukkan ke dalam termos dengan daun-daunnya. Atau mungkin daunnya aja saya masukkan. Setelah saya cuci, saya bersihkan, saya siram dengan air panas, saya tutup. Itu 1 termos yang lebih kurang 1 liter lebih isinya, itu saya usahakan habis 1 hari. 1 hari itu harus habis itu. Kelebihannya juga bahwa saya semenjak minum teh kayu gaharu itu yang namanya minum gula saya nggak mantang. Makan selagi saya mau saya makan. Saya nggak pernah menghalangi makan saya tidak pernah membatasi makan saya tidak pernah menghalangi minum yang manis. Karena saya rasakan kalau saya kurang makan, tenaga saya akan hilang, tenaga saya akan turun, otomatis saya makin lemah, makin lemas. Makanya makan saya nggak pernah halangi, minum teh manis juga saya juga nggak pernah halangi, tetapi saya batasi tentang minum manis. Di dalam perjalanan saya suka terapi kaki, saya ada titik-titik terapi yang wajib saya terapi tentang gula saya minum herbal. Kadang-kadang minum herbal ini kadang-kadang saya bantu dengan minum jamu madu pahit. Kadang-kadang sekali sebulan saya beli madu pahit di apotek karena kesehatan juga bagus. Alhamdulillah makin hari makin baik. Karena lama-kelamaan air kencing saya mulai berbau. Biasanya waktu saya gula air kencing nggak berbau. Jadi rupanya kalau kita gula, air kencing kita tidak berbau. Padahal air kencing itu sudah berapa lama direndam dalam tubuh kita, kan pasti berbau dia. Jadi kalau buang kita tidak berbau, berarti ada permasalahan yang ada di dalam tubuh kita. Apakah buang air besar kita atau air kecil kita. Kalau dia tidak berbau, berarti ada yang masalah di dalam tubuh kita. Itu sudah mulai berbau. Dan kecapean saya, letih-letih saya itu sudah juga mulai hilang. Saya rutin minum itu samping terapi, makanya terapinya mungkin saya bisa tunjukkan kepada saudara, kawan-kawan yang mengalami keluhan yang sama dengan saya. Terapi yang saya lakukan ini, terapi di sini, telapak kaki ini ada nanti kalau saudara mengalami sakit gula, di sini sakit nih kalau kita tekan, nggak tahan di sini, ditekan sedikit aja udah kesakitan nih. Jadi ini yang kita usahakan hilangkan penyakitnya. Berapa 1 hari 3 kali aja kita lakukan, 3 pagi, siang, malam. Berapa lebih kurang kita goyang, kita cocok lebih kurang 3 menit 1 kali periode. Pagi 3 menit, siang 3 menit, nanti malam 3 menit. Ini sampai hilang nanti sakitnya. Ini kita lakukan selalu, kiri dan kanan kita lakukan ini. Di sisi kiri nanti juga sakit. Yang paling sakit biasanya bagian kiri dibandingkan yang kanan. Ini kita lakukan setiap saat, jangan pernah Anda bosan kalau Anda ingin sehat dari penyakit gula. Karena setahu saya sampai saat ini, dan juga boleh saudara cek survei, tidak ada orang yang sembuh dari penyakit gula sampai saat ini. Di lingkungan saya yang pernah saya tanyakan, di teman-teman saya yang pernah saya berkenalan yang sakit gula, sampai saat ini belum ada yang sembuh, hanya membawa kematian yang ada. Di gula bisa sembuh, saya sendiri sudah buktikan. Selama 12 tahun lebih kurang saya sakit gula, sekarang sudah sembuh total. Ini yang terapi setiap saat. Kita lakukan ini, rutin minum ramuan tadi jangan pernah bosan kemanapun Anda pergi. Mau pergi Anda keluar daerah, kalau Anda perantau pulang kampung, Anda bawa terus
dan sediakan daunnya. Berapa hari Anda di luar daerah, 1 minggu, bawa persediaan 1 minggu. Air kan bisa dibeli di rumah makan dan diminta dan sebagainya. Yang penting jangan pernah Anda tinggalkan 1 hari pun. Lakukan itu, bawa termos kemanapun Anda minumnya dengan itu 1 hari penuh. Kelebihannya apa? Setiap kita minum itu, kalau kita minum manis, dia langsung terbuang oleh dia. Nggak boleh katakan tidak tersimpan dalam rongga tubuh kita, langsung dibuangnya. Bagi saudara-saudara yang mengalami keluhannya sama dengan saya, saudara bisa menghubungi saya, bisa konsultasi dengan saya. Insya Allah penyakit gula bisa disembuhkan. Asal Anda rajin, yakin, rutin melakukan dan meminum ini. Ramuannya rutin, karena kelebihan meminum ramuan ini yang saya rasakan, dia tidak drop, hanya menormalkan. Kemudian kalau Anda udah kena namanya tensi, udah kena namanya liver atau ginjal, atau ada sesak napas dan sebagainya, itu secara bertahap juga bisa kita bantu. Makanya melalui video ini akan saya bagikan pengalaman-pengalaman saya tentang mengatasi kesehatan saya dari yang sakit menjadi sehat. Akan saya bagikan satu persatu. Semuanya saya lakukan tanpa obat kimia, tanpa biaya besar. Yang penting kemauan, mau melakukan. Insya Allah keluhan di badan Anda satu persatu akan bisa lenyap, akan bisa hilang. Apakah itu gula, apakah itu tensi, apakah itu kolesterol, apakah itu asam urat, apakah itu ginjal, insya Allah secara bertahap bisa kita hilangkan, kita sembuhkan kembali seperti semula. Sekian, kalau Anda butuh saya, ingin konsultasi, akan saya lampirkan nanti nomor HP saya, nomor WA saya. Kalau Anda merasa manfaat, bagikanlah, share-lah ke kawan-kawan, like dan subscribe, supaya Anda akan mendapatkan setiap apa yang saya sampaikan di pengalaman saya akan Anda terima langsung. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.